minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Kita tinggal berasa nih sebentar lagi nih ya, sudah mau menyambut tahun baru Masehi nih. Udah ada di akhir tahun aja nih, kayaknya baru rebahan, baru merem sebentar, tiba-tiba udah mau tahun baru lagi. Hari ini kita akan angkat tema yang luar biasa. Temanya adalah rencanakan perbaiki diri menuju tahun depan. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, kita akan bahas mengenai rencana kita untuk memperbaiki diri. Kita akan panggilkan guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Ustadz Maulana ada rencana mau kemana nih? Rencana mau ke Pulang Tanah Suci. Tanah Suci, Masya Allah, seru banget. Ya dong, Ajak ya, dong. paling enak ke Tanah Suci ya Bu ya. Iya nih, ya Allah. Tanyanya kemana? Betul. Ustadz, aku tuh pengen nanya ya, sebagian orang ada yang senang menyambut tahun baru, ada juga yang sedih. Nah, biar nggak salah nih, sesuai syariat Islam sebenarnya bagaimana sih caranya kita untuk menyambut tahun baru, apakah dengan ibadah ataukah dengan apa gitu? Mohon penjelasannya guru, silakan. Makasih banyak. Untuk perbaikan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau mau memperbaiki diri dalam hal ini perbaikan ibadah, maka sholatnya yang diperbaiki. Sholatnya diperbaiki. Kalau sholatnya udah bagus, aman. Karena semua ibadah ada dalam sholat. Puasa ada dalam sholat. Zakat ada dalam sholat. Haji pun ada dalam sholat. Karena menghadap kiblat. Apalagi bertakwa, tingkatkan ketakwaan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati itu diperbaiki takwa. Makanya harusnya untuk perbaikan ibadah kita muhasabah. Introspeksi. Apalagi berdoa, memohon kepada Allah. Apalagi tambahkan ibadahnya, perbaiki ibadahnya. Jadikan seluruh aktivitasnya adalah ibadah. Apalagi perbanyak puasa atau ibaratnya pengendalian diri. Apalagi perjalin silaturahmi, habluminan nasnya, kemudian banyak-banyak sedekah. Akhirnya endingnya adalah ingat mati. Ingat mati. Jadi 7 ini tahapannya. Tahu tahapannya? Muhasabah, doa, ibadahnya, puasanya, silaturahminya, sedekahnya, ingat mati. Baik. Masya Allah, jadi poin-poin itu yang harus diperhatikan ya untuk memperbaiki diri kita. Masya Allah, jadi apapun yang kita lakukan intinya harus kita perbaiki supaya kita ibadah semakin bagus dan mendekatkan diri kepada Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan nih pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Syah. Ya, tapi Habib Usman. Ustadz Syah, mohon izin nih. Ini sebetulnya nih yang mau dibahas banyak banget yang mau nanya juga. Banyak banget. Sebenarnya menyambut tahun baru itu termasuk bid'ah gak sih Ustadz Syam? Terus gimana nih caranya kalau misalnya kita tahun baru ini supaya pengen bertobat, pengen bertobatnya diterima. Nah itu Ustadz Syam, mohon penjelasannya guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah khabirum bima ta'malun. Ada sesuatu yang unik di dalam ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertakwa 2 kali.
Berbeda dengan ayat-ayat yang lain yang mungkin hanya sekali. Tapi di ayat ini disebut bertakwalah kepada Allah sebanyak 2 kali. Menurut para mufassir, takwa kepada Allah yang pertama adalah takwa semaksimal mungkin. Tapi takwa kepada Allah yang kedua adalah takwa yang sempurna. Dan di tengah-tengah perintah takwa yang 2 tadi, ada perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yaitu memperhatikan untuk hari esok. Artinya bermuhasabah diri, sudah mempersiapkan apa untuk hari esok. Bukan hari esok di dunia saja, tapi hari esok untuk alam barzakh, hari esok untuk hari kiamat, hari esok ketika di padang mahsyar. Maka orang yang senantiasa memperhatikan hari esoknya, bekalnya sudah bawa apa, maka mereka lah yang akan mencapai kesempurnaan daripada ketakwaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah menyambut tahun baru Masehi adalah perbuatan bid'ah? Bid'ah dari segi bahasa diambil dari kata bada'ah, yaitu membuat-buat sesuatu yang baru. Tapi dari segi istilah, bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah itu di dalam madhab Imam Syafi'i membagi dengan 2. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madhmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Mana bid'ah yang terpuji? Contoh, khutbah Jumat bahasa Indonesia. Apakah ada di zaman Nabi khutbah Jumat bahasa Indonesia? Tidak ada. Tapi di zaman kita khutbah berbahasa Indonesia, maka dikategorikan bid'ah, sesuatu yang baru tapi dia adalah sesuatu yang terpuji. Baca Quran, ada harokatnya, ada barisnya, ada tajwidnya. Apakah di zaman Nabi ada harokatnya? Tidak ada. Apakah di zaman Nabi ada titiknya? Tidak ada. Tapi dimulai daripada para ulama tabi'ut tabi'in, memulai dengan barisnya, dengan hukum tajwidnya. Kenapa? Karena tidak semua muslim pada saat itu bisa membaca tanpa adanya baris. Maka diberikanlah sesuatu yang bid'ah mahmudah, sesuatu yang baik, baru, tapi dia adalah sesuatu yang terpuji. Yang dilarang adalah bid'ah madhmumah. Apa itu? Sesuatu yang baru tapi tercela. Muhasabah tahun baru, menyambut tahun baru itu judulnya doang. Isinya ada sedekah. Apa itu? Makan-makan bareng. Makan bareng. Kalau menyambut tahun baru isinya mubadzir, maka dia bid'ah. Apa isinya mubadzir? Bakar-bakar petasan. Nah, itu setuju. baru dia bid'ah madhmumah, bid'ah yang tercela. Masya Allah, baik Ustaz Syam, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah dapat pencerahan kita nih biar gak salah lagi. Baik jamaah, akan kita lanjutkan nih pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan satu keluarga curi-curi foto di depan damkar namun malah dipersilahkan masuk. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Ada keluarga curi-curi foto sama mobil pemadam. Pak, masuk aja. Ada mobil yang gede terus menjadi yang terbaik, ku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Masya Allah, itu adalah momen yang sederhana mungkin ya. Tapi gak akan dilupain itu sama anaknya itu. Karena ada beberapa momen-momen waktu aku kecil tuh yang kayak gitu-gitu susah banget buat dilupainnya Masya Allah. Habib mohon izin nih, kan sekarang banyak juga yang merayakan nih Bib ya tahun baru kalau di Indonesia gitu ya Bib. Banyak menganggap tahun baru ini berharapnya banyak keberkahan gitu Bib. Nah gimana nih kita sebagai umat muslim menanggapinya? Apa boleh nih menganggap bahwa tahun baru Masehi ini adalah keberkahan bagi kita atau gimana nih yang baiknya? Yang menarik. Baik, mohon penjelasannya Habib Afwan silakan. Kang Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah, penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Rabb. Insya Allah penuh dengan berkat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allahu ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tagumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil kurun. Qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Fagila ya Rasulullah kafarisa wa rum. Fagala wa man nasu illa ulaik. Jelas bahwasanya kiamat tidak akan terjadi. Sampai kapan? Sehingga umatku mengikuti daripada jalan generasi yang lain sejengkal, dua jengkal, sehasta, dua hasta. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti daripada Persia dan Romawi? Maka jawaban Rasulullah, lantas siapa lagi yang mereka ikuti kalau bukan dari Persia dan Romawi? Ini menarik kalimatnya. Julius Caesar
Ada yang tahu Julius Caesar gak? Julius Caesar itu setelah dinobatkan sebagai Raja Romawi, itu merayakan yakni 1 Januari adalah apa? Adalah tahun 45 sebelum Masehi, 1 Januari diganti sama dia peradaban daripada kalender Romawi, dirubah jadi tanggalnya itu adalah Masehi. Inilah yang pertama kali adalah Julius Caesar. Julius Caesar namanya diabadikan dengan bulan Juli. Dan juga raja, yakni Raja Agustus. Agustus itu nama salah satu raja di Romawi. Oleh karena itu, apakah Muslim, kalimatnya, apakah Muslim merayakan tahun baru Masehi? Tentu orang Islam, mereka yang beriman bertakwa kepada Allah, mengikuti hadisnya baginda Nabi Muhammadin SAW adalah tidak mengikuti. Sekali lagi ya, tidak mengikuti daripada budaya yang dikatakan oleh Rasulullah. Mereka mengikuti Romawi sejengkal dua jengkal, selangkah dua langkah, sebagaimana Julius Caesar 45 sebelum Masehi atau 45 tahun sebelum Masehi, dia merayakan 1 Januari dan dijadikan itu adalah hari perayaannya. Habib terima kasih, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, Alhamdulillah nih. Kita belajar lagi sama-sama buat jamaah yang ada di rumah, boleh siapin catatannya. Kita akan bacakan dulu nih, ada pertanyaan melalui Instagram nih, dari Instagram @desitaekaputri. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh dengan menyambut tahun baru ini kita mengundang semua tetangga untuk makan-makan di rumah? Termasuk bid'ah gak sih? Soalnya di keluarga aku tuh sudah tradisi. Waduh, makan-makan. Gimana nih Ustadz Maulana, menarik nih. Makan-makan apa? Biasanya bakar-bakar daging gitu ya. Boleh saja. Boleh. Oh boleh. Yang penting undang saya. Oh, kirain gimana. Ya udah deh jamaah, nanti kita akan bahas lagi, tentunya tetap di Islamitina. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oh, mana malam tahun baru itu malam Senin lagi? Oh iya. Kan besok.